Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Mahmuda dengan NIM 23810101020. Kelas 3C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurdati Cirebon. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern yang diampu oleh Ibu Yoyo Badriyah, SPD IMAG. Baik, langsung saja kita ke videonya. Islam pertama kali masuk ke Amerika melalui perdagangan budak yang membawa orang-orang Muslim dari Afrika Barat pada abad ke-16 hingga 19. Banyak budak yang dibawa berasal dari wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun mereka terpaksa mengadopsi agama lain. Pada abad ke-19, imigrasi Muslim dari Timur Tengah seperti Lebanon dan Suriah mulai memperkenalkan Islam di Amerika. Mereka berimigrasi dengan bertahap melalui 5 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1875 sampai 1912. Kebanyakan yang berimigrasi pada gelombang ini adalah anak-anak muda dari desa yang kurang pendidikan dan keterampilan. Gelombang kedua setelah kekhalifahan Turki Utsmani runtuh. Gelombang kedua ini muncul di akhir Perang Dunia I. Karena banyak orang yang datang ke Amerika saat itu mengikuti kerabat orang Muslim yang telah berimigrasi sebelumnya dan memperoleh kehidupan yang layak. Gelombang ketiga terjadi dari tahun 1930 hingga 1938 dan terjadi karena kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang memprioritaskan orang yang keluarganya telah menetap di Amerika Serikat sebelumnya. Gelombang keempat terjadi peningkatan besar dalam jumlah imigran selama periode keempat yang berlangsung dari tahun 1947 hingga 1960. Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1957 menetapkan kuota tahunan untuk setiap negara untuk menerima imigran karena kuota tersebut didasarkan pada persentase penduduk Amerika Serikat. Materi yang kedua yaitu mengenai perkembangan Islam di Amerika. Di tahun 2010, para ahli memperkirakan ada 10-16 juta orang yang menjadi Muslim 2 kali lipat dari sebelumnya. 2 orang Islam di Amerika saat ini diperkirakan akan melampaui jumlah orang Yahudi dan menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen dengan sekitar 6 juta hingga 10 juta orang yang beragama Islam. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan estimasi survei di atas bahwa menunjukkan populasi Muslim di Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Sebagai populasi Muslim paling cepat berkembang di Amerika Serikat, menurut beberapa survei akan mencapai 8,1 juta pada tahun 2050 dari 4-7 juta saat ini. Sebagaimana halnya di beberapa negara di Eropa, banyak pengamat masa depan Amerika Serikat akan terdiri dari orang-orang Muslim. Islam is the fastest growing religion in the world, kata Hillary Clinton. Sangat menguntungkan karena pola migrasi Muslim saat ini sedang mencari negara-negara yang aman untuk berinvestasi, ideal untuk mendidik anak, aman untuk meminta suaka politik, dan surga bagi para ahli yang disukai di Amerika Serikat. Islam berkembang di Amerika Serikat bukan hanya dalam hal jumlah orang Muslim yang tinggal di sana, tetapi juga dalam hal bagaimana orang Islam dapat secara pribadi menunjukkan diri mereka dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan umum mereka. Perkembangan Islam di Amerika Serikat membuat komunitas Muslim dipandang sebagai kekuatan sosial yang memiliki kemampuan untuk berpengaruh dalam politik negara. Saat ini,
Jelas bahwa Islam di Amerika Serikat terus berkembang dalam berbagai aspek. Perkembangan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial secara keseluruhan dan konstelasi politik Amerika Serikat secara khusus. Umat Islam Amerika Serikat berpartisipasi dalam proses demokrasi di negara ini melalui pemilu, di mana sekitar 80% dari mereka terdaftar sebagai pemilih dan 93% di antara mereka menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun sebelumnya. Itu tokoh-tokoh yang melakukan pembaharuan di Amerika Serikat. Yang pertama ada Malcolm X. Malcolm X dengan nama asli Malcolm Little, lahir tanggal 19 Mei 1925 di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Memiliki seorang ayah yang bernama Earl Little yang berprofesi sebagai seorang pendeta di gereja baptis dan merupakan anggota Universal Negro Improvement Association (UNIA) yang mewadahi perbaikan hidup bagi orang-orang negro di Amerika. Yang kedua ada Elijah Muhammad. Nama aslinya adalah Elijah Poole. Elijah Muhammad berasal dari Detroit dan menjadi muslim berkat ajakan Wallace D. Ford. Yang ketiga ada Cassius Clay atau Muhammad Ali. Lahir pada 17 Januari 1942, dia adalah pensiunan petinju Amerika Serikat. Yang keempat ada Ferdinand Lewis Alcindor atau Karim Abdul-Jabbar, seorang tokoh penting dalam sejarah masyarakat Islam Amerika kontemporer. Yang kelima ada Muhammad Alexander Russel Webb. Dia dilahirkan di Hudson, Columbia, New York. Yang keenam ada Nabil Draw Ali. Dia dilahirkan di Carolina Utara pada 8 Januari 1886. Fakta Islam berkembang di Amerika Serikat. Yang pertama, jumlah imigran muslim yang semakin tinggi. Banyak imigran muslim yang datang ke Amerika Serikat untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik dan pendidikan yang lebih tinggi. Amerika Serikat memiliki banyak universitas terkemuka dan pasar tenaga kerja yang luas yang menarik bagi mereka yang mencari peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dilanjut, banyaknya masjid yang sudah dibangun. Seiring dengan bertambahnya populasi muslim di Amerika Serikat, banyak masjid yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan ibadah, komunitas, dan pendidikan bagi umat muslim. Banyak kota besar dan kecil di seluruh Amerika Serikat kini memiliki komunitas muslim yang aktif. Dalam beberapa dekade terakhir, masjid-masjid baru dibangun untuk menyediakan ruang ibadah, tempat pendidikan agama, serta pusat kegiatan sosial dan budaya bagi umat muslim. Tingkat kelahiran dari keluarga muslim yang semakin tinggi. Banyak keluarga muslim di Amerika Serikat cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan keluarga non-muslim. Ini bisa saja dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama, di mana dalam banyak tradisi muslim memiliki keluarga besar dianggap sebagai berkah dan bagian dari kehidupan yang dianjurkan. Di dalam muslim, pernikahan dan pembentukan keluarga seringkali dianggap sangat penting, dan banyak pasangan yang memiliki anak segera setelah menikah ini juga bisa berkontribusi pada tingkat kelahiran yang lebih tinggi.